Siapakah Insinyur Sholah Atiyah? Kematiannya menggemparkan Kairo, dengan pemakamannya dihadiri lebih dari 1,5 juta orang. Di Mesir ada sebuah kota kecil bernama Tafahna al-Ashraf. Kota ini adalah kota kecil yang tenang. Namun, atas perjuangan seseorang bernama Sholah Atiyah, kota ini menjadi salah satu kota terkenal di Mesir. Sholah Atiyah adalah seorang pemuda miskin dari kota itu. Bahkan ketika dia kuliah, dia hanya memiliki satu celana panjang. Ia belajar di salah satu universitas di Mesir jurusan pertanian. Setelah itu, ia dan 9 rekannya sepakat untuk memulai bisnis unggas dan perkebunan. Mereka mengumpulkan uang sebagai modal masing-masing, dengan menjual apapun yang mereka miliki. Termasuk uang hasil penjualan perhiasan istri-istri. Dan akhirnya uang sedikit demi sedikit berhasil mereka kumpulkan. Kemudian mereka berpikir, bagaimana jika ada tambahan mitra untuk memperkuat bisnis mereka, yaitu mitra ke-10. Jadi mereka mencari mitra ke-10. Tapi siapa mitra ke-10? Kemudian Insinyur Sholah Atiyah mengusulkan satu nama sebagai mitra ke-10-nya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah akan menerima 10% dari keuntungan bisnis mereka. Dengan perjanjian Allah yang akan memberikan perlindungan, pemeliharaan, perawatan dari segala wabah penyakit. Kemudian dibuatlah surat perjanjian di bawah notaris, lengkap dengan segala klausulnya. Termasuk mengikut sertakan Allah sebagai mitra ke-10-nya. Tak disangka, di tahun pertama usahanya langsung melejit. Kemudian mereka sepakat lagi untuk meningkatkan persentase keuntungan kepada mitra ke-10 sebesar 20% pada tahun berikutnya. Hingga akhirnya pada tahun berikutnya menembus hingga 50%. Lalu bagaimana cara mengalokasikan keuntungan 50%? Jadi, sekolah dibangun untuk anak laki-laki dan perempuan dari tingkat SD sampai SMA. Namun, karena keuntungan bisnis semakin maju, Baitul Mal pun dibuat di kota kecil itu. Selanjutnya, Insinyur Sholah Atiyah dan kawan-kawan mengajukan izin mendirikan universitas di kota ini. Namun, ditolak dengan alasan tidak adanya sarana prasarana pendukung bagi para siswa. Akhirnya, mereka mengusulkan pembangunan universitas lengkap dengan jalur kereta api, dan stasiun dengan biaya sendiri. Dan ini akhirnya disetujui. Akhirnya, untuk pertama kalinya, universitas pertama di kota kecil ini didirikan. Selanjutnya didirikan universitas-universitas berikut ditambah asrama untuk mahasiswi yang berjumlah lebih dari 1.000 kamar. Kemudian Baitul Mal kedua dibangun dan alhasil kemiskinan di kota ini hilang. Setiap panen, seluruh kota diberikan sayuran gratis. Dan juga diadakan pelatihan bagi pemuda pengangguran untuk menjadi petani tangguh. Dan bisa mendapatkan hasil yang diekspor ke negara tetangga. Kesuksesan yang lebih besar lagi menghampiri mereka. Menyadari keterlibatan Allah membuat bisnis mereka luar biasa meroket, maka mereka lipat gandakan keuntungan untuk mitra ke-10 ini. Awalnya 10%, 20%, hingga 50%. Keuntungan mereka terus berputar, tidak hilang tapi justru menambah banyak nilainya. Karena praktik wakaf yang mereka lakukan, anak-anak, janda, duafa, mendapatkan bantuan. Para pelajar juga bisa menimba ilmu dengan berdirinya universitas di kampung kecil, Tafahna al-Ashraf. Dan pada puncaknya, Insinyur Sholah menyerahkan 100% keuntungan usahanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai mitra ke-10. Dan dia berubah menjadi karyawan untuk pasangannya yang ke-10. Dan dia juga mau menerima gajinya dengan syarat Tuhannya, sehingga dia diberi keyakinan bahwa dia hanya membutuhkan dan meminta kepadanya saja. Sebuah investasi rezeki yang sungguh indah hingga menemani perjalanan menuju akhirat. Maka tak heran, saat wafatnya Insinyur Sholah Atiyah pada tahun 2016, jutaan warga Mesir turut berduka atas kepergiannya. Hal ini berkat amalannya yang luar biasa. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Quran Surah Ali Imran, ayat 92. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin.